Wah, luar biasa. Hari ini kita jumpa lagi dengan guru-guru sekolah minggu yang hari ini sudah siap akan melayani adik-adik dalam ibadah online. Adik-adik sudah siap? Oke, kita sama-sama aja adik-adik berdiri ya. Kita nyanyi bersama-sama. Berdiri adik-adik. Ya, dengan judul Yesus sayang padaku. Kita nyanyi sama-sama. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, meski ku kecil lemah, tapi Yesus kasihlah. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Ia mati bagiku, dosaku dihapusnya, sorga pun terbukalah. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yeay, yeay, yeay. Oke adik-adik, kita sudah memuji nama Tuhan. Ini tiba saatnya kita mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa bersama-sama. Kita lipat tangan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur karena Engkau sudah menjaga kami pada malam dan pada pagi hari ini. Kami sudah siap untuk beribadah. Kiranya Engkau hadir di hati kami, hadir di hati anak-anak kami yang ada di rumah. Kiranya Engkau selalu memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Biarlah ibadah pada pagi hari ini boleh jadi di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan dan membaca Alkitab. Namun sebelumnya, kita akan menyanyi dengan pujian Ku Buka Alkitab. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Sret, sret, sret. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Sret, sret, sret. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh. Sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Sret, sret, sret. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Sret, sret, sret. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh. Sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa dulu ya. Tutup mata, lipat tangan, mari kita berdoa. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu dan akan melihat Tuhan drama singkat dari teman-teman kami. Buka telinga kami Tuhan lebar-lebar dan mata kami Tuhan agar kami dapat mengerti apa yang Engkau firmankan Tuhan pada hari ini. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Ya Allah. Adik-adik, hari ini firman Tuhan diambil dari 1 Raja-Raja. Kita belajar tentang kehikmatan Salomo. Nah, saksikan video berikut ini. Cerita kisah kebijaksanaan Raja Salomo.
Salomo menjadi raja Israel menggantikan Daud ayahnya. Nama ibunya adalah Batsheba. Pada suatu hari, Raja Salomo pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah. Di Gibeon, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi. Berfirmanlah Tuhan, Salomo, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud, ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuanku, engkau yang telah mengangkat hambamu ini menjadi raja, menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham, menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu, adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, Oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian, dan tidak meminta umur yang panjang, atau kekayaan, atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga engkau akan menjadi orang yang begitu bijaksana, dan juga apa yang tidak kau minta akan kuberikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja, jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan, dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Lalu terjagalah Salomo, ternyata ia sedang bermimpi. Suatu hari, masuklah 2 orang perempuan sundal menghadap Raja Salomo. Lalu mereka berdiri di depannya. Ada apa kalian berdua datang menghadapku? Ya Tuanku, kami berdua tinggal serumah dan aku melahirkan anak. Saat itu dia di rumahku, lalu tinggal 3 hari kemudian perempuan ini pun melahirkan anaknya. Kami sendirian, tidak ada orang yang bersama kami di rumah. Pada malam hari itu anak dari perempuan ini mati karena tertindih oleh perempuan ini saat terlelap. Di tengah malam perempuan ini bangun dan mengambil anakku dari sisiku dan mengantikan dengan anaknya yang sudah mati. Keesok harinya aku bangun dan memeriksa anaknya di sisiku. Ternyata bukan dia, anakku yang sebenarnya. Bukan Tuanku, anakku masih hidup. Anak perempuan inilah yang sudah mati. 2 perempuan ini bertengkar di hadapan Raja Salomo. Maka Raja Salomo berkata kepada prajurit, Prajurit, ambil
yang masih hidup ini menjadi dua bagian. Sebagian diberikan pada perempuan ini dan sebagian diberikan perempuan itu. Mendengar keputusan Raja Salomo, perempuan-perempuan itu berkata, Saya mohon, ya Tuanku, berikanlah anak yang masih hidup ini kepada perempuan ini, tetapi jangan membunuhnya, supaya jangan untukku ataupun jangan untuknya, maka belahlah saja anak yang masih hidup ini, ya Tuanku. Mendengar itu, Raja Salomo memutuskan, Prajurit, berikanlah anak yang masih hidup ini kepada perempuan yang menyayangi nyawanya, karena dialah ibu yang sebenarnya. ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan Raja Salomo, maka takutlah mereka pada Raja Salomo, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Tuhan ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Sekian kisah kebijaksanaan Raja Salomo. Nah, adik-adik, setelah melihat dan mendengarkan drama singkat dari teman-teman kalian, hari ini kita belajar tentang Raja Salomo. Di Alkitab juga bilang kalau tidak ada yang lebih berhikmat daripada Salomo. Mengapa bisa demikian? Tentu saja adik-adik, karena Tuhan yang memberi hikmat itu pada Salomo, dan Salomo meminta hikmat itu hanya kepada Tuhan. Hikmat itu apa ya, Kak? Ada yang tahu? Nah, Kak Ovi kasih tahu ya. Hikmat itu merupakan hidup di dalam kebijaksanaan dan pengertian akan kebenaran, bisa membedakan yang benar maupun yang jahat. Seperti Salomo, kita juga perlu hikmat untuk mengambil keputusan, menghadapi kegagalan, menghadapi banyak sekalipun kritikan juga, dan juga menghadapi badai-badai hidup di dalam kehidupan ini. Adik-adik, dalam Alkitab, dalam 1 Raja-Raja mengajarkan suatu kali Salomo ditanya kepada Tuhan, apa yang kamu mau Salomo? Lalu Salomo menjawabnya dengan penuh bijaksana. Ia tidak meminta kekayaan, tidak meminta harta, tetapi hanya meminta satu, yaitu hikmat daripada Tuhan. Melihat semua itu, Tuhan melihatnya baik, dan Tuhan mengabulkan permintaan Salomo. Salomo diberi anugerah hikmat dari Tuhan. Dan tidak hanya itu, adik-adik, Tuhan juga menambahkan selain hikmat, Tuhan juga memberi harta dan kekayaan untuk Salomo, sehingga Tuhan berjanji tidak ada satu raja pun sekalian di muka bumi ini selain Salomo sajalah yang lebih berhikmat daripada Salomo. Lalu hikmat Tuhan itu dipakai Salomo ketika ada 2 orang perempuan datang kepada Salomo. Salomo memecahkan masalah yang begitu hebat, adik-adik. Bukan hal yang biasa yang dipecahkan oleh Salomo, tetapi itu hebat. Karena apa? Karena inilah yang disebut hikmat dari Tuhan. Jika pemecahan persoalan pun dapat berlangsung dengan hebat. Nah, adik-adik, dari kisah tadi kita melihat bagaimana Tuhan menuntut Salomo dalam memecahkan permasalahan yang dihadapinya. Contohnya 2 perempuan tadi. Adik-adik, Kak Ovi bertanya, maukah adik-adik memperoleh hikmat daripada Tuhan? Ya, kita semua pasti mau ya memperoleh hikmat daripada Tuhan. Caranya, kita meminta pada Tuhan dengan sungguh-sungguh agar hikmat itu dapat kita peroleh. Ada satu ayat Mas
yang Kak Ovi siapkan buat adik-adik hafalkan di rumah diambil dari Amsal 2 ayat 6. Ayo, kita buka Alkitabnya dari Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberi hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberi hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Siap menerima hikmat? Siap. Minta kepada Tuhan dan kita berdoa untuk mengakhiri firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Untuk hari ini Tuhan, kami belajar tentang Salomo Tuhan, bagaimana Engkau membentuk Salomo, bagaimana hikmat-Mu Tuhan yang begitu luar biasa menuntun Salomo dalam memecahkan persoalan-persoalannya Tuhan. Kami mau Tuhan, Kau beri hikmat juga agar kami dapat memperoleh hikmat-Mu, mengetahui yang benar dan maupun yang jahat Tuhan untuk menghadapi persoalan di dalam kehidupan kami. Tuntun kami selalu ya Tuhan, agar kami semakin hari semakin serupa dengan Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Ovi. Biarlah firman yang disampaikan menjadi berkat bagi kita semua. Kita tiba saatnya akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Kita kumpulkan bersama-sama dengan naikkan pujian Aku Istimewa. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus, ku berharga. Alkitab mengatakan, aku istimewa, kata Yesus, ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus, ku berharga. Alkitab mengatakan, aku istimewa, kata Yesus, ku dibeli bukan dengan emas perak, ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Adik-adik, tadi kita sudah mendengar firman Tuhan. Kita sudah mempersembahkan persembahan. Tiba saatnya kita akan menaikkan doa syafaat. Kita duduk dengan tenang adik-adik, lipat tangan, tutup mata. Kita satu hati untuk naikkan doa kepada Bapa di surga. Ya Tuhan, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, Bapa yang kami panggil dan Bapa yang kami kenal, dalam
dalam anakmu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami mengucap syukur Tuhan karena sampai pagi ini Tuhan Yesus masih berikan kesempatan bagi kami anak-anakmu untuk menikmati hidup ini. Dan dengan hidup ini ya Tuhan Yesus, kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu serta menikmati kehidupan kami juga hanya di dalam nama-Mu saja. Tuhan, kami pagi ini menaikkan doa. Kami mengucap syukur karena tadi Pak, karena kami sudah persembahan menyedarkan persembahan kami Tuhan. Kami tahu persembahan kami ini kecil, tapi kami yakin dan percaya Tuhan akan memberkatinya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa bagi kami semua anak-anak-Mu tidak terkecuali satupun Tuhan. Dengan segala kehidupan kami masing-masing, dengan segala keberadaan kami masing-masing, dengan segala tugas dan pekerjaan kami masing-masing. Kami mohon Tuhan menjaga dan lindungi kami. Tuhan mau tutup bungkus kami semuanya dengan kuasa-Mu, supaya kami dijauhkan oleh hal-hal yang tidak kami inginkan. Pertama-tama kami mau berdoa bagi anak-anak kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu. Tuhan mau jaga dan lindungi mereka. Tuhan mau memberkati pergaulan mereka. Tuhan mau memberkati pendidikan mereka, supaya mereka dapat bergaul hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa bagi jemaat kami Immanuel Tabanan dengan segala jemaat yang ada di dalamnya. Tuhan mau memberkati kami juga. Tuhan mau memberkati Pak Pendeta, majelis jemaat. Tuhan mau memberkati mereka dengan segala pelayanan mereka. Begitu juga dengan kami, guru-guru sekolah minggu. Tuhan mau memberkati kami di dalam pelayanan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan tahu yang mana kami sedang mengalami musibah, yaitu penyakit COVID Tuhan. Kami yakin dan percaya Dia tidak berkuasa di muka bumi ini. Hanya Engkau saja yang berkuasa Tuhan. Kami mohon dalam nama Yesus, Tuhan mengusir itu, semua itu daripada kami ya Tuhan, bangsa Indonesia. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mohon juga ampun atas segala salah dan dosa yang sudah kami lakukan terhadap-Mu, melalui tutur kata kami, tingkah laku kami, perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Lalu kami mohon, inilah doa kami. Kami mohon dalam kebenaran Bapak bersambut dan terima serta sempurnakan akan doa kami ini. Karena kami naikkan doa kami ini kepada-Mu bukan dengan nama lain, tapi hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan menaikkan satu pujian, Bapakku yang baik. Terima kasih.
dapat kami hitung kebaikan-Mu Tuhan. Kau luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami sangat mengasihi Engkau. Bapakku baik, Kau sungguh baik setiap hari. Setiap hari Engkau baik. Terima kasih Bapakku. Setiap hari Engkau baik. Terima kasih Bapakku. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapakku. Kasih-Mu besar untuk hidup kami. Makasih Bapa. Adik-adik, ibadah pada pagi hari ini sudah berakhir. Namun sebelumnya, Tati undang semuanya bangkit berdiri. Kita akan tutup dalam doa. Kita berdoa bersama-sama. Mari lipat tangan bersama-sama. Kita mohon berkat dari Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa atas pimpinan dan penyertaan-Mu di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah Engkau selalu memberkati kami semua di dalam minggu yang akan datang. Kiranya Engkau selalu memberkati anak-anak kami, berkati kesehatan mereka. Terima kasih Tuhan. Ibadah pada pagi hari ini kami tutup hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kiranya Engkau selalu memberkati kami semua. Haleluya. Amin. Adik-adik, kami guru-guru sekolah minggu tidak lupa untuk selalu mengingatkan pada kalian untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Yang pertama dengan cara selalu memakai masker Jaga jarak. dan cuci tangan di air yang mengalir dengan bersih. sabun yang bersih Bersih. selama 20 detik. Oke, Oke, selamat hari sampai